Lagi teman-teman, para subscriber, para penonton, bagi yang baru menonton silakan untuk di subscribe channel ini dengan tekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Saya akan membahas terkait dengan surat kuasa teman-teman pada video kali ini. Bagaimana pencabutan surat kuasa dan apakah itu sudah diatur sesuai dengan hukum aturan yang berlaku di Indonesia. Nah teman-teman, yang masih banyak menjadi kontroversi, yang menjadi kontroversial di lingkungan advokat dan juga di lingkungan masyarakat. Jadi ketika seseorang meminta bantuan, meminta jasa hukum dari seorang pengacara dan seorang advokat, yang kemudian dibuatlah surat kuasa. Artinya dalam posisi ini, contohnya orang meminta bantuan hukum kepada advokat atau pengacara, atau badan hukum yang meminta bantuan kepada advokat untuk menangani atau menyelesaikan permasalahan. Surat kuasa itu ada dua bentuk. Nah, ada surat kuasa khusus dan ada surat kuasa umum. Nah, kalau surat kuasa khusus itu adalah menerima kuasa untuk mengurus penyelesaian masalah untuk kepentingan khusus atau satu hal. Artinya ada perkara, contohnya dia ada perkara masalah tanah. Nah, dia dikasih surat kuasa secara khusus untuk mengurusin permasalahan tanah tersebut. Nah, kalau umum itu adalah surat kuasa yang mengurus segala kepentingan klien atau pemberi kuasa. Nah, teman-teman yang perlu ingat dulu itu adalah dilihat apakah surat kuasa itu khusus atau surat kuasa itu umum. Nah, kemudian ketika bersepakat untuk memberikan kepercayaan kepada seorang konsultan atau seorang advokat atau seorang pengacara memberikan kuasa. Nah, memberikan kuasa di mana posisi sebagai pemberi kuasa dan nanti penerima kuasanya adalah advokat dan pengacaranya. Nah, kemudian di tengah perjalanan dalam penyelesaian masalah tersebut mungkin ada sesuatu hal kesepakatan yang tidak dijalankan, atau mungkin ada kewajiban atau ada hak yang tidak dikerjakan. Nah, kemudian terjadilah perbedaan, mungkin ketidakcocokan, kekurang harmonisan antara pengacara dengan kliennya, atau dari antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Nah, ketika kemudian membuat surat kuasa, maka itu adalah kalau bahasa hukumnya itu adalah merupakan undang-undang antara penerima kuasa dan pemberi kuasa. Ketika melakukan pencabutan kuasa, maka teman-teman harus mengingat ketika contohnya sudah memberikan kuasa ke pengacara yang lain, kemudian pengen melakukan pencabutan kuasa, kemudian mencari pengacara lain. Nah, harus ingat bahwa boleh memang secara sepihak melakukan pencabutan kuasa, tetapi yang perlu dilakukan dan yang perlu diingat adalah harus dilakukan pencabutan kuasa terlebih dahulu, dan kemudian oleh penerima kuasa yang terdahulu itu harus ada tanda terima bahwa atau sudah menerima pemberitahuan bahwa oleh pemberi kuasa telah mencabut kuasa. Nah, kemudian oleh penerima kuasa baru atau advokat atau pengacara baru harus memegang surat pencabutan surat kuasa tersebut untuk kemudian membuat surat kuasa baru. Kenapa harus begitu? Karena advokat atau pengacara harus benar-benar menjaga kode etiknya. Nah, ketika contohnya membuat surat kuasa dua, tapi salah satu belum dicabut, itu dapat atau berpotensi melanggar kode etik. Nah, jadi di sini posisi sebagai pemberi kuasa harus tahu benar-benar persis sedang memberikan kuasa, harus melakukan pencabutan kuasa terlebih dahulu, yang kemudian atas pencabutan kuasa tersebut dibuatkan surat, ada tanda terima, ada buktinya, dan sudah diterima pemberitahuan tersebut oleh penerima kuasa yang atau advokat yang sebelumnya. Nah, ketika memberikan kuasa ke yang lain, nah harus juga benar-benar terang. Kalau nggak ada surat pencabutan surat kuasa tersebut, jangan coba-coba memberi surat kuasa, karena itu nanti akan berpotensi melakukan pelanggaran terhadap profesinya sendiri. Nah, itu teman-teman hukumnya di dalam pasal 1813 KUH Perdata. Nah, intinya memang memang harus memberikan pemberitahuan lah, minimal ada bukti-bukti surat yang
berdasarkan dengan pasal 1813 KUH Perdata tadi. Nah, itu teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat video ini. Silahkan untuk dibagikan, silahkan untuk di subscribe channelnya, dan sampai jumpa pada video-video berikutnya.